Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semua sehat? Baik, alhamdulillah ya. Masih semangat teman-teman? Baik. Walau ini jam kedua, tetap harus semangat ya. Kalau saya bilang pagi, maka jawabannya pagi. Bisa? Bisa. Siap. Selamat pagi. Pagi. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sebelumnya kita akan absen dulu ya teman-teman ya. Yang saya sebutkan silahkan mengangkat tangan. Najla, Visi, Naila, Mutia, Kania, Auliana, Neneng, Rivaldo, Ringgit, Farhan, Gibran, Aditya, tidak hadir. Baik. Al-Kausar, tidak ada. Ahmad Sifaul Alam, tidak ada. Adias, Fani, Silvi, Catur, tidak ada. Alfia, Asti, Ana, Agnia, Dwi. Baik, terima kasih. Teman-teman, hari ini sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya, hari ini kita akan membahas tentang peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, baik, apa saja yang akan kita bahas kali ini ya? Yang pertama adalah pembukaan, persepsi, perencanaan pembelajaran, tujuan. Ada 4 peran guru, ada diskusi, ada presentasi, refleksi, evaluasi, dan penugasan dan penutup. Baik teman-teman, kita masuk ke acara pembukaan ya. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman masih ingat materi sebelumnya? Masih ya? Oke, saya tes dulu ya. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Siapa ya yang mau jawab? Angkat tangan. Baik, silakan. Jadi kurikulum itu adalah sebuah rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar. Jadi kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pengajar. Di kurikulum itu sebagai acuan, rencana, tujuan gitu Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa saja komponen utama kurikulum? Silakan. Ada tujuan, Iya, materi, betul, metode, betul. dan evaluasi pembelajaran. Mantap sekali, tepuk tangan. Oke, terakhir ya, mengapa kurikulum PA harus didasarkan dengan nilai-nilai Islam? Angkat tangan ya. Karena untuk membangun karakter Islami, meningkatkan pemahaman agama, dan mengembangkan spiritual siswa berdasarkan ajaran agama Islam. Mantap, tepuk tangan ya. Baik, ya alhamdulillah teman-teman masih ingat ya. Jangan lupakan, insya Allah kita akan review terus setiap harinya. Baik, selanjutnya, nah ini adalah RPS yang sudah kita kemarin bahas ya. Hari ini kita masuk ke materi kedua ya, sebentar. Sub materi hari ini adalah peran guru kepala sekolah dan pengembangan kurikulum. Nah teman-teman kemarin sudah download ya, di RPS-nya sudah pada punya belum? Nah bagi yang kemarin belum hadir bisa download di sini ya, di link sini ya, ada RPS-nya. Dan teman-teman bagi nanti yang kebagian menjadi pemateri silahkan download RPS-nya di sini ya, seperti itu. Bisa? Oke, lanjut. Nah, tujuan perkuliahan kali ini adalah satu, mahasiswa mampu menyebutkan definisi pengembangan kurikulum PA. Apa itu pengembangan kurikulum PAI? Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran guru secara umum. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan peran guru secara umum dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini adalah 3 hal yang akan kita bahas hari ini di perkuliahan kita kali ini. Nah, teman-teman, apa yang melatar belakangi pembahasan kurikulum saat ini?
adalah adanya keresahan. Benarkah tugas guru hanya mengajar? Karena yang kita banyak orang mengira guru itu hanya sekedar mengajar. Padahal guru itu tugasnya lebih besar tidak dari sekedar mengajar. Ya, di antaranya adalah bagaimana guru mampu mengembangkan kurikulum yang diajarkan kepada siswanya. Baik, selanjutnya, peran guru. Secara umum terdapat 2 peran guru. Yang pertama adalah peran sebagai profesional, pendidik profesional, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi pengetahuan terkait teknis-teknis pendidikan. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menyiapkan pembelajaran, bagaimana dia mengevaluasi proses pembelajaran. Itu harus dimiliki oleh seorang pendidik, gitu ya. Dilandasi atas apa? Ya, tentunya dengan rasa kecintaan, namanya profesi ya. Profesi itu cenderung kepada hobi gitu ya. Ini harus mencintai. Maka seorang guru yang tidak cinta mengajar, itu sebenarnya hakikatnya dia bukan benar-benar seorang guru, seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan profesi itu juga profit, artinya keuntungan, itu mah tambahannya lah gitu ya, seperti itu. Selanjutnya ada pembimbing. Tugas peran seorang guru yang kedua adalah pembimbing, yaitu pembimbing, pelatih dan mitra belajar situasi dan kebutuhan siswa. Ya, jadi guru itu bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membimbing. Ya, kalau misalnya kita mengajarkan definisi akan pengetahuan tertentu, bisa kita mengajarkan. Tapi bagaimana kita mengajarkan anak untuk berakhlak baik? Tentu dengan membimbing. Bagaimana anak bisa sholat? Tentu dengan bimbingan. Bagaimana anak bisa membaca Al-Quran? Tentu dengan bimbingan. Tidak cukup dengan pengajaran, karena di sana dibutuhkan skill dan kompetensi seperti itu. Baik, lanjut. Nah, peran guru sebagai pengajar dan pendidik menurut Hamalik ada 2. Ya, yang pertama adalah transfer knowledge, yang disebut dengan kata dalam bahasa Arab itu ta'lim, artinya mengajar, ya. Nah, yang kedua adalah transfer value, ya. Jadi bukan hanya knowledge kognitif, tapi juga afektif dan psikomotornya juga harus ditransferkan, ya. Maka seorang guru tidak hanya orang yang memiliki pengetahuan lebih baik dari muridnya, tapi dia memiliki rasa, ya, yang lebih baik dari siswanya, sehingga dia mampu mentransferkan, ya, memiliki kompetensi yang lebih dari siswanya, sehingga dia mampu mentransferkan, gitu kan? Karena faqidu syai' la tu'ti, yang hilang satu maka dia tidak akan memberikan. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberi, betul? Maka guru harus memiliki lebih dari orang-orang yang dia ajarkan, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada, definisi kurikulum PAI. Kurikulum PAI adalah seperangkat rencana strategi yang digunakan untuk mengembangkan pembelajaran, ya, agama Islam secara sistematis meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotor. Teman-teman, ini yang suka disalahartikan oleh para guru-guru PAI. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok anak-anak, mohon maaf, pesantren, anak-anak madrasah gitu ya, mereka belajar Islam setiap hari, tapi kok nakal, betul gitu ya? Tapi kok nggak mengikuti ajaran agama Islam? Atau kita Muslim, tapi kok amalannya seperti tidak mewujudkan pribadi Muslim? Barangkali yang disampaikan dalam pembelajaran hanya sebatas kognitif, pengetahuan, tapi transfer nilainya, afektif dan psikomotorik, kompetensinya tidak tersampaikan. Nah, ini yang menjadi penting, teman-teman. Maka setiap teman-teman ini kan nanti calon guru ya, gitu ya, seperti itu. Nah, maka harus diperhatikan ketiga aspek itu, baik sisi ilmu pengetahuannya, baik sisi psikomotoriknya, kompetensinya, atau baik sisi value-nya, nilainya, seperti itu. Nah, ada 3 model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah model sentralisasi. Jadi guru PAI menjalankan kurikulum nasional, ya,
namun tetap dapat mengintegrasikan konteks lokal ke dalam rencana pembelajaran. Ya. Nah, nasional maksudnya gimana? Ya. Kita sebagai guru tentu setiap ganti presiden ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, wayahnya ya, maka teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Ketika di sekolah ada kurikulum yang berbeda, maka teman-teman harus bisa belajar dan mampu mendeliver apa yang menjadi tujuan dari goal pendidikan pemerintah pada saat itu. Ketika dulu kita KTSP, maka teman-teman harus menguasai kurikulum KTSP. Ketika kita ada kurikulum MBKM Merdeka Belajar, ya, maka teman-teman harus juga menguasai agar apa? Yang menjadi tujuan pendidikan pemerintah bisa ditransfer melalui perantara teman-teman sebagai seorang guru. Maka ini menjadi model sentralisasi kurikulum. Jadi guru-guru mendapatkan referensi kurikulum dari pemerintah kemudian mendeliver ke siswa sebagai perwujudannya. Selanjutnya ada kurikulum desentralisasi. Guru PAI merancang kurikulum sendiri. Makanya ada istilah muatan lokal. Boleh nggak? Boleh. Bahkan dianjurkan setiap lembaga instansi memiliki kekhasan sendiri. Misalnya sekolah A, kekhasannya apa? Hafal Quran. Ya, tentu dia mempunyai kurikulum hafalan Al-Quran. Sekolah B misalnya apa? Kekhasannya apa? Bahasa Arab. Maka kurikulumnya ditekankan bahasa Arab, ya. Dari mulai bangun sampai tidur bahasa semuanya gitu ya. Mau kencing ana ulidu ilal baul gitu ya. Nah, itu ya bahasa Arab. Nah, kekhasan ini kemudian dikembangkan menjadi kurikulum namanya desentralisasi yang menjadi pelengkap kurikulum sentralisasi atau bahkan mungkin terpisah. Ya, seperti ada pesantren yang namanya Gontor, tahu teman-teman? Dia tidak mengikuti kurikulum nasional, dia memiliki kurikulum tersendiri. Nah, ini masuk ke desentralisasi. Nah, yang kedua adalah kombinasi yang tadi disebutkan, ya. Teman-teman dulu dari sekolah mana nih? Nah, ada yang dari SMA? Ada dari pesantren? Ya, ada dari madrasah? Ada. Coba di madrasah kira-kira kurikulumnya apa? Ya, atau bahkan di SMP, SMK kurikulumnya pasti gabung ya. Nah, tadinya diantaranya adalah ada muatan lokal yang memiliki kekhasan dari sekolah tersebut. Kurikulum nasional sudah, nah, tapi sekolah ingin memberikan kepada siswanya kompetensi tambahan agar siswanya menjadi unggul ya di masyarakat seperti itu. Nah, ini model kombinasi. Selanjutnya ada ya 4 peran guru. Ya, apa 4 peran guru? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baik. Yang pertama implementer. Jadi guru sebagai orang yang mengimplementasikan kurikulum. Ya, yang tadi, yang sentralistik tadi ya, seperti itu. Yang kedua adalah adapter. Bukan adapter power bank ya. Nah, ya, beda ya. Adapter ini adalah guru menyesuaikan isi metode media pembelajaran PAI. Misalnya teman-teman ini ngajar PAI. Ketika disampaikan ke siswa, kok ternyata nggak nyambung. Kenapa? Karena adatnya berbeda, gitu ya. Yang diberikan contoh di buku pembelajaran PAI, adat Sunda. Ketika disampaikan di adat Medan, ada orang Medan di sini, ya, berbeda. Wah, boleh nggak guru membuat materi mengkreasikan, mengembangkan kurikulumnya untuk sesuai dengan adat istiadat setempat? Boleh nggak? Boleh. Nah, ini disebut dengan adapter. Jadi di antara kewajiban guru, di antara tugas guru adalah bagaimana kurikulum yang ada kemudian disesuaikan dengan kondisi, adat istiadat, situasi yang ada, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti di Karawang misalnya ya. Karawang ini wilayah industri, tentu sosialnya berbeda gitu ya. Maka perlu dimasukkan nilai-nilai yang berkaitan yang dibutuhkan dengan kondisi kekinian maupun kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya developer. Nah, setelah disesuaikan, dikembangkan, kemudian membuat menjadi kurikulum
terbaru, ya. Dari mana? Membuat RPP, rencana pembelajaran. Kedua ada modul, ada muatan lokal PAI, gitu ya. Ini dalam satu bentuk pengembangan kurikulum terbaru. Biasanya kalau di Unsika setiap tahun ada pengembangan untuk melihat, gitu kan, mana kira-kira kurikulum yang sudah tidak layak, mana kira-kira kurikulum yang perlu ditingkatkan. Ya, kalau dulu zaman saya ada les, Bapak ada kurikulum mengetik pakai 10 jari, ya. Nah, sekarang apakah masih diperlukan? Ya, mengetik pakai mesin tik, ya. Nah, masih diperlukan tidak? Nah, inilah ya fungsi dari pengembangan kurikulum itu. Selanjutnya ada researcher. Guru melakukan PTK, ya, penelitian tindakan kelas untuk menguji dan meningkatkan efektivitas strategi pembelajaran, gitu ya. Jadi guru juga tugasnya ada lagi selain itu, ya Pak. Tadi melakukan penelitian tindakan kelas. Untuk apa? Misalnya di dalam satu kelas terjadi satu permasalahan yang membutuhkan tindakan. Nah, lakukan penelitian. Jangan sampai kita melakukan satu treatment ke siswa tanpa adanya penelitian. Akhirnya apa? Ya, hasilnya subjektif, hasilnya tidak akan optimal. Nah, apa permasalahan? Misalnya siswa tidak terkendali, lakukan penelitian. Apa penyebabnya? Agar apa? Agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat diimplementasikan. Seperti itu. Nah, ini PTK. Selanjutnya, nah seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, itu adalah materi yang sudah kita sampaikan terkait pengembangan kurikulum. Sekarang masuk ke Q&A ya. Oke, Anda bertanya, saya menjawab. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Baik, silakan. Berdiri ya tuh. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anatia Rashawa. Sebelumnya Bapak izin bertanya. Pertanyaannya dalam implementasi kurikulum Merdeka, bagaimana guru PAI berperan sebagai pengembangan kurikulum? Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Dian Fadli. Izin bertanya, bagaimana peran guru PAI dalam mengembangkan kurikulum yang kontekstual yang sesuai dengan keadaan peserta didik? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga. Kontribusi guru PAI dalam merancang pembelajaran yang mengintegrasikan atau menggabungkan nilai lokal dan juga nilai budaya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, yang pertama adalah terkait MBKM ya. Nah, saat ini kemarin kita diarahkan dari mulai perubahan 2013 ya menuju MBKM, ini kan sesuatu perubahan yang signifikan ya. Karena karakteristik MBKM memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, bagaimana agar guru PAI juga mampu menyesuaikan diri dengan konsep MBKM tersebut? Di antaranya adalah guru PAI harus menjadi sosok guru yang student centered learning. Bagaimana yang menjadi fokus pendidikan, arah dan objek pendidikan itu adalah siswa. Ya, jadi guru harus mampu memberikan ya ruang bagi siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya ketika ketika teman-teman jadi guru ya ingin mengajarkan tentang bagaimana tata cara wudhu, maka ibu-ibu bisa mengarahkan kepada siswa untuk mencari informasi ya, kemudian mempresentasikannya. Nah, seperti itulah. Jadi prosesnya itu seperti menggunakan filosofi pembelajaran konstruksional, di mana siswa diarahkan untuk apa? Diarahkan untuk mendapatkan ilmunya melalui proses yang dia lalui, seperti itu. Terima kasih ya. Oke, sudah cukup?
lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan peran guru terhadap mengembangkan kurikulum yang kontekstual dengan baik, betul sekali. Nah, penting sekali peran guru PAI terhadap pengembangan kurikulum yang kontekstual, yang disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kenapa? Ya, karena bisa jadi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda kebutuhannya. Antara Karawang dengan Bali tentu berbeda. Bali adalah kota wisata, Karawang kota industri. Nah, harusnya ya seorang guru tidak hanya mendapatkan ada apa di atas gitu. Tidak hanya mendapatkan kurikulum dari pemerintah, tapi dia juga mampu mengolahnya. Akhirnya apa? Bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi anak-anak pada saat itu. Seperti itu, real, kontekstual. Sehingga apa? Oh, inilah yang kita hadapi, dan guru memberikan solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Seperti kontekstual ini bisa menjadi dua meaning, dua arti. Yang pertama adalah kontekstual dalam keadaan lingkungan. Yang kedua juga kontekstual dalam arti kebutuhan teman-teman, atau dalam arti kebutuhan kerja dan lain sebagainya, atau kontekstual dalam arti penyesuaian terhadap adat istiadat setempat. Tentu antara adat istiadat orang Sunda akan berbeda dengan adat istiadat orang Medan gitu ya. Kolang soda punten gitu kan, orang Medan woi gitu ya, teriak. Nah, ini akan terjadi perbedaan. Nah, ini harus disesuaikan. Guru-guru mampu menyesuaikan kurikulumnya, materinya terhadap sesuai dengan konteks, sesuai dengan adat istiadat setempat. Baik, terima kasih. Cukup. Selanjutnya. Ya. Baik, kontribusi guru PAI dalam merancang pembelajaran yang baik, ya. Hampir sama ya jawabannya terkait dengan kontribusi, ya. Seperti itu, diantaranya adalah mengembangkan kurikulum yang ada, mengembangkan kurikulum PAI agar apa? Agar memiliki muatan. Apalagi di Unsika ini kan apa? Coba visinya masih ingat? Ya, visinya menjadi unggul, ya, berbudaya, bangsa, inti itu intinya ya, gitu ya. Jadi bagaimana Unsika ini mampu menyesuaikan terhadap adat kebiasaan yang ada. Misalnya mengajarkan kalau teman-teman lulusan luar negeri misalnya. Kita mengajarkan tata cara sholat kalau di luar negeri, di Arab pakai jubah ya, di Indonesia gak usah pakai jubah, pakai sarung gitu ya, seperti itu. Nah, kalau perempuannya pakai mukena, atau pakai kalau di luar pakai udeng-udeng gitu ya. Nah, di sini pakai peci hitam aja, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan adat istiadat setempat, seperti itu ya. Nah, agar apa? Agar kompatibel terhadap satu adat istiadat setempat, yang kedua juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kebutuhan masyarakat setempat. Seperti itu, Teteh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Baik. Nah, sekarang ya adalah waktunya diskusi, teman-teman. Siap? Siap. Baik, di sini saya ada satu berita yang luar biasa memiriskan. Apa itu? Banyaknya siswa madrasah tidak bisa baca Al-Quran. Loh, kok bisa? Siswa madrasah yang umumnya belajar agama, kesehariannya mempelajari Islam, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Nah, tugasnya teman-teman silakan buat 3 kelompok ya untuk mendiskusikan ya apa sih penyebabnya dan apa sih solusinya. Bisa, silahkan. Tapi sebenarnya ya, silahkan dalam waktu 10 detik untuk membuat kelompok. Silahkan. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Coba berdiri. Izin memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Dewa Ratnaswari. Jadi di sini tadi pertanyaannya adalah penyebabnya apa? Penyebabnya itu yang pertama, penyebabnya adalah guru tidak bisa
tidak melakukan pengecekan awal gitu, sehingga siswa-siswa yang belum bisa membaca Al-Quran itu tidak terdeteksi gitu. Terus solusinya? Solusinya adalah guru bisa menyusun program yang untuk mendeteksi siswa apakah bisa membaca Quran atau tidak. Baik. Lalu bisa secara bertahap pembelajarannya bisa Ya nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya siapa? Aulina. Mangga, silakan yang selanjutnya angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri teh. Iya. Oke, dari kelompok kami sudah berdiskusi. Jadi kami menyimpulkan bahwa dari penyebab dari banyaknya siswa madrasah tidak bisa baca Al-Quran ini karena dalam pembelajaran di madrasah itu, mungkin di suatu madrasah itu tuh lebih memfokuskan pada teori-teori pembelajaran agama Islam, bukan dari praktek dari pembelajaran Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu belum begitu ada gitu. Jadi mungkin solusinya itu bisa diterapkan gitu. Seperti yang Bapak sampaikan, itu kurikulumnya dikembangkan dari guru PAI-nya supaya bisa diterapkan kepada murid supaya kasus ini tuh bisa diselesaikan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kelompok sana silakan. Siapa yang jawab? Silakan. Dipegang. Siapa yang jawab? Izin menjawab ya Bapak, mengenai tadi permasalahannya banyak siswa madrasah yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah di sini kita fokusnya terhadap lingkungan keluarga ya. Banyak orang tua yang saat ini tuh sudah tidak memperhatikan bagaimana anak itu belajar membaca Al-Quran seperti itu. Jadi banyak juga lah di masyarakat gitu, ketika anak sudah lulus SD itu sudah tidak diperhatikan lagi, sudah banyak yang tidak ngaji gitu. Jadi kemungkinan rendahnya pemahaman tentang membaca Al-Quran. Solusinya yaitu mungkin dari orang tua bisa membuat suatu kurikulum dan keluarga, seperti mungkin ngaji bersama setelah maghrib, atau mungkin ya tadarus bersama setelah subuh dan lain sebagainya. Dengan begitu insya Allah lebih mendukung gitu bagaimana pemahaman anak di dalam keluarga dalam membaca Al-Quran. Tepuk tangan dulu ya. Baik, ya. Alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa tadi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, alhamdulillah untuk sesi diskusi sudah selesai ya. Silakan kembali ke tempat. Teman-teman, alhamdulillah diskusi sudah selesai. Saatnya kita kuis teman-teman. Ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Nah, silakan diisi linknya. Oke, sudah ya? Kita siap langsung mengerjakan. Silahkan mengerjakan. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, luar biasa tadi mengerjakannya, nilainya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Masya Allah. Baik. Berikutnya ya, sebelum kita tutup kita akan coba ya teman-teman, siapa yang tahu nih siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan. Oke, silakan. Mangga, silakan. Boleh, silakan. Oke, mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Kania. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Yaitu kita mengambil 3 poin utama. Yang pertama itu ada kurikulum PAI itu adalah seperangkat rencana dalam pembelajaran FPAI itu sendiri. Terus juga di sini juga dijelaskan bahwasanya peran guru itu secara umum sebagai fasilitator, motivator dan yang lainnya. Terus juga bisa disimpulkan juga guru FI itu memiliki peran yang penting, tidak hanya sebagai mengajar saja, tapi juga untuk sebagai adapter, implementer dan yang lainnya. Mungkin cukup segitu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dalam pembelajaran kali ini. Baik, tepuk tangan dulu untuk Anda ya. Luar biasa ya, alhamdulillah ya. Nah, ini mungkin kesimpulannya itu sudah disampaikan oleh Kania, luar biasa. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara teman-teman ya, penghujung perkuliahan. Oke, alhamdulillah
perkuliahan untuk kali ini sudah selesai, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan membaca ya referensi yang sudah saya kasihkan. Tetap semangat ya. Insya Allah apa yang kita pelajari akan bermanfaat buat teman-teman di masa yang ada maupun di masa yang akan ada saat ini. Baik, terima kasih. Kita tutup aja dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.